kemudian kunut, tasyahudul awal, semuanya adalah hukumnya sunnah. Yang wajib cuma 5 kok yang diwajibkan dalam syariat untuk kita baca. Hanya 5 perkara saja. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahudul akhir, salawat dalam tasyahudul akhir, salam. 5 kok ini yang wajib, selain itu sunnah. Ini ucapan yang diwajibkan di dalam salat. Lalu yang kedua, perbuatan. Rukun perbuatan, rukun af'al, perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dalam salat. Perbuatan yang diwajibkan dalam salat cuma ada 6. Perbuatan yang diwajibkan dalam salat hanya 6. Yang pertama, berdiri di dalam salat wajib bagi yang mampu. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk di antara dua sujud. Yang keenam, duduk dalam tasyahudul akhir. Selain itu, hukumnya adalah sunnah. Hanya 6 saja perbuatan yang diwajibkan, yang harus kita lakukan di dalam solat. Hanya 6. Yang pertama, tegak di dalam solat wajib. Berdiri di dalam solat wajib. Bagi yang mampu. Kalau di dalam solat sunnah, sunnah untuk berdiri, tidak wajib. Boleh solat duduk. Lalu yang kedua, ruku. Lalu yang ketiga, i'tidal. Lalu yang keempat, sujud. Lalu yang kelima, duduk di antara dua sujud. Lalu yang keenam, duduk di dalam tahiyat akhir. Hanya 6 saja yang diwajibkan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan dalam solat hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Contoh, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Apa hukum ngangkat tangan ini? Wajib apa sunnah? Sunnah. Meletakkan tangan di sini. Apa hukumnya? Sunnah. Tasyahud, mengangkat telunjuk. Apa hukumnya? Sunnah. Duduk cara duduk tasyahudul awal, iftiras, atau duduk cara duduk tasyahudul akhir, tawarruk. Apa hukumnya? Sunnah. Yang wajib itu duduknya. Nak pangsilo, nak belonjo kaki, boleh tak? Boleh. Duduknya itu hukumnya wajib. Cara duduknya dewek hukumnya sunnah. Kaifiahnya itu dewek hukumnya sunnah. Ini perbuatan yang diwajibkan dalam salat. Lalu yang ketiga adalah rukun hati, rukun galbi, yaitu niat. Niat ketika salat yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Nanti kita bahas. Lalu yang keempat, dikatakan rukun maknawi, secara makna saja, rukunnya tidak ada. Apa? Yang pertama, tertib di dalam perbuatan tersebut. Lalu yang kedua adalah tumakninah di dalam 4 posisi. Tumakninah itu diam sebentar setelah bergerak dengan ukuran subhanallah. Ini katakan dengan ukuran subhanallah di 4 posisi, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara sujud. 4 ini tumakninah hukumnya wajib. Apa tumakninah? Diam setelah bergerak dengan ukuran subhanallah. Itu tumakninah. Jadi kalau ada orang salat ruku subhanallah, tidak subhanallah, sujud subhanallah, duduk subhanallah, sujud subhanallah, tegak lagi. Tumakninah salatnya. Tumakninah itu salatnya. Tumakninah. Kau ni salat ngacau-ngacau cepat-cepat tidak tumakninah. Itu sudah tumakninah. Tumakninah itu diam dengan ukuran subhanallah. Itu tumakninah. Itu yang harus kita pahami. Itu yang diwajibkan. Selain ini, selain 4 perkara ini, rukun ucapan, rukun perbuatan, rukun hati, dan rukun maknawi, selain itu hukumnya adalah sunnah. Jadi ada berapa rukun itu? Jumlahnya galanya. Rukun ucapan 5. Rukun perbuatan 6. Rukun hati sikap. Rukun maknawi tertib dengan tumakninah 4 posisi, 4 ekor. Jadi berapa jumlahnya? 17. 5, 6, 11 tambah siko 12 tambah apa? 4 6 5 tambah 6 siko 11 12 tambah rukun niat siko 13 tanpa niat 4 17 jumlahnya. Jadi rukun salat ada tuh 17 sebagaimana dalam kitab Safinah. Ada yang mengatakan cuman 14, ada mengatakan 13 rukun salat itu. Rukun salat itu 13 mana? Tumakninah tidak dihitung. Rukun ucapan 5, rukun perbuatan 6, rukun hati siko, rukun maknawi siko.
Jadi 13 rukun itu. Tumanina tidak dihitung. Dikatakan. Ada lagi mengatakan enggak, dihitung siko. Tumanina 4 ikut itu dihitung siko. Jadi 14 rukun salat itu. Ada lagi enggak mengatakan, rukun salat itu berapa? 17 sebagaimana yang kita bahas. Ada lagi pendapat mengatakan 18 rukun salat itu. Apa? Tambah siko lagi. Niat ketika keluar di dalam salat. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, harus niat. Kalau tidak niat tidak sah. Ada pendapat seperti itu. Tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i itu tidak termasuk rukun. Kenapa? Bahkan ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan lebih baik yang dipakai. Kenapa? Kalau niat dulu, niat keluar dari salat baru salam, batal salatnya. Kalau salam dulu baru niat, batal salatnya. Dia harus berbarengan. Niat ketika mengucapkan Assalamualaikum harus niat berbarengan. Nah, lebih baik tidak usah dipakai kata ulama. Jadi ada 17. Ada lagi mengatakan 19. Apa? Tambah siko lagi. Yaitu apa? Khusyuk di dalam salat. Siapa berpendapat itu? Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan khusyuk merupakan rukun dalam salat. Tidak khusyuk, tidak sah salatnya. Masya Allah. Ini pendapat Imam Ghazali. Bayangkan, kira-kira salat kita menurut Imam Ghazali sah tak? Tidak sah kalau salat kita. Apa itu khusyuk? Ini katakan, Ustaz, cak mana caranya supaya kita khusyuk dalam salat? Pertanyaan itu sebelumnya, kita harus paham dulu apa dia khusyuk. Orang kadang bertanya, pengen khusyuk dalam salat tapi dia tidak paham makna khusyuk itu sendiri. Khusyuk itu apa? Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Risalatul Jami'ah, beliau menjelaskan khusyuk adalah sukunul jawari wa khudur qalb. Khusyuk adalah diamnya anggota tubuh dan hadirnya hati kita. Hadir ini an ya'rifa man yaqul wa yaf'al. Dia faham apa yang dia ucapkan dan dia faham apa yang dia lakukan. Itu khusyuk. Jadi kata Habib Ahmad, yang dikatakan khusyuk itu apa? Dia anggota tubuh dan dia faham apa yang diucapkannya, maknanya. Jadi kalau kita nak melangkah khusyuk, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yaitu fahami makna yang kita baca. Fahami makna Fatihah, fahami makna doa iftitah, fahami makna takbir, fahami makna surat-surat pendek, fahami makna bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara sujud, fahami makna tasyahud, fahami makna salawat. Itu harus dipahami. Itu khusyuk. Kita ni kan kebanyakan tidak paham. Nak mana khusyuk? Ada orang ngomong, "Beb, macam mana anak kalau solat malam khusyuk nian. Kalau siang tak khusyuk anak ni." Faham makna Fatihah? Tak. Faham makna bacaan tasbih, bacaan rukuk, bacaan i'tidal, tasyahud? Tak. Terus macam mana baca khusyuk tu malam? Yo, anak tu solat kalau mikirkan dosa, sedih rasanya sambil solat itu. Wah, banyak mata, mikir ke hutang, belum baca maya, ni katakan, sedih rasanya, mikir ke anak, bini, laki, sedih kan. Itu bukan khusyuk, itu namanya. Menghayal itu namanya. Tak dianjurkan solat seperti itu. Ni katakan. Yang namanya khusyuk dia tadabbur. Dia memahami, merenungi, meresapi apa yang dia baca. Itu khusyuk. Kata Imam Ghazali, tak khusyuk solatnya tak sah. Rukun dalam solat menurut pendapat Imam Ghazali. Walaupun mayoritas dalam mazhab Syafi'i tidak mengatakan rukun, tapi sepakat ulama dalam mazhab Syafi'i, syarat syurutul qabul shalah indallah, syarat diterimanya salat di sisi Allah harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk tidak diterima salat kita di sisi Allah. Isqatul wujub, lepas kewajiban kita. Ya, betul. Lepas kewajiban. Salat tidak khusyuk, sah tak salatnya? Sah, lepas kewajiban. Tapi diterima tak salat kita? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala harus khusyuk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalu shalah 'abdu illa ma'aqala minha. Allah tidak akan pernah menerima solat seorang hamba Allah kecuali yang dia khusyuk di dalam solat itu. Makanya kata ulama, Al-Habib Umar bin Salim bin Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau mengajarkan kita untuk supaya khusyuk di dalam solat. Cak mana supaya khusyuk? Beliau menjelaskan fokus dengan apa yang kita lakukan pada saat itu. Per item kata beliau yang lebih memudahkan kita. Bukan keseluruhan solat, tapi per item solat yang kita lakukan. Contohnya apa? Ketika tegak, khusyuklah kau dalam tegak itu. Fokuslah dengan apa yang kau baca. Jika kau tidak fokus di dalam tegakmu tersebut, di dalam bacaan tegak tersebut, lalu kau melanjutkan ke posisi rukuk, fokuslah rukuk itu. Tak fokus di rukuk, fokuslah di i'tidal.
tidak fokus di i'tidal, fokus lagi ketika sujud. Supaya apa? Supaya mendapatkan bagian daripada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan khusyukmu tersebut. Sehingga suatu saat kau akan fokus galau di dalam salatmu. Itu yang dianjurkan. Makanya sedikit demi sedikit kalau kita pengen khusyuk, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah fahami makna-makna bacaan-bacaan yang di dalam salat kita. Kalau sudah faham galau, sudah mengerti galau, ada kiat-kiat berikutnya untuk khusyuk itu. Apa? Bayangkan jika ini salat adalah salat yang terakhir untuk kau lakukan. Habis ini kau mati. Nah, itu yang mengajarkan kita untuk khusyuk. Itu kiat-kiatnya berikutnya. Kalau seandainya kita mikir ini salat terakhir, Habib, ini salat yang terakhir aku lakukan misalnya, aku nak khusyuk. Paham mana Fatihah? Tak bakal khusyuk. Nak macam mana kau khusyuknya? Kau baca Fatihah, kau mikir ke apa nantinya? Kau baca tasyahud, kau mikir kenapa nantinya? Khusyuk itu harus meresapi apa yang dibaca. Itu yang dikategorikan khusyuk di dalam solat. Makanya kalau nak khusyuk, fahami makna-makna Fatihah. Itu yang dikategorikan khusyuk. Khusyuk itu tidak lama solatnya, tidak cepat solatnya, tidak dinilai lamunnya khusyuknya wong itu solat. Tidak. Oh cepatnya tidak khusyuk wong itu solat. Tidak. Oh nangis wong itu solat. Tidak khusyuk juga terkadang. Nangis, solat dalam solat nangis. Berapa banyak uang solat nangis? Nangis kenapa? Sedih nyengok kondisi dia. Sedih buntu. Sedih ada masalah sama lakinya, sama bininya. Sedih ada masalah anaknya. Bukan fokus, itu bukan khusyuk itu namanya. Itu yang harus kita paham. Sedih Ustaz, nyengok apa? Imamnya nangis. Baca Quran imamnya nangis. Kita melak nangis juga. Kenapa? Karena sedih nyengok imamnya nangis. Tersentuh hati kita. Khusyuk bukan itu? Bukan, itu bukan khusyuk itu namanya. Ngayal itu namanya. Yang dikategorikan khusyuk dia memahami maknanya. Itu yang dikategorikan khusyuk. Dan diam anggota tubuh kita. Makanya sunnah bagi kita ketika sholat menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak fokus dengan sholat. Yang menghilangkan hal-hal kekhusyuan kita dalam sholat. Contohnya apa? Contohnya diantaranya kalau lapar, lapar gitu, nak sholat, makan dulu, baru sholat. Supaya apa? Biar khusyuk di dalam sholat. Jangan makanan ada, kita sholat, Allahu Akbar. Dalam sholat mikir ke makanan. Makanya makruh makanan sholat tersebut. Makanya becak kita buka puasa. Ada wong kalau buka puasa, takjil dulu. Takjil dulu, habis sholat kan? Habis sholat baru makan. Kira-kira khusyuk tak? Tak, ngapa fikir ke makanan? Ini katakan. Lebih afdal mana? Makanlah dulu. Selesai ke makan, baru sholat. Ini katakan. Kalau seandainya kita lapar nih, kalau seandainya kita makan dengan apa? Dengan takjil baik, habis tidak mikir ke makanan, oh sudah itu lebih afdal. Ini katakan. Itu yang harus kita paham. Karena berapa banyak hal-hal yang bisa menghilangkan khusyuan. Di antara lagi contoh lagi apa? Salat, sejadahnya apa? Quran. Sejadahnya Quran. Sambil salat sambil maco dia. Ini katakan. Khusyuk tak? Tidak. Ini katakan. Terus maki sewet. Kita nih sewet. Makanya kalau kita maki sewet tu, tulisan sewet tu, merek sewet tu jangan taruh di bawah, taruh di pucuk. Ngapo? Supaya wong yang belakang gitu tidak maco. Oh sewetnya, oh BAS kawan ni maki. Oh mahal BAS ni. Meki ke sewet wong. Wadimo, apalagi yang tukang jualan sewet. Skodi ni, Pak, harga modalnya 100.000. Ni katakan. Kenapa? Hilang fokus dia. Ni katakan. Makanya solat tidak dianjurkan pakai baju yang bergambar, bertulisan, becak baju apa yang galak dijual-jual Palembang ni, nyenyes-nyenyes itu ya. Tulis-tulisan itu. Itu dah bagus, makruh hukumnya. Kemudian solat di depan kita ni ada tulisan-tulisan. Ada yang solat tu becak nah, yang di pinggir-pinggir sana. Apa ada sebagian di depan kadang ditulis, diletakkan di depan. Tolong HP-nya dimatikan. Tempel ke depan apa masjid. Jadi orang solat tu sambil maco, dilarang menghidupkan HP. Katakan. Khusyuk dah itu? Dah. Makanya ulama mengatakan makruh hukum solat di tempat masjid yang bagus.
Makruh sholat di situ. Kenapa makruh? Karena akan menghilangkan kekhusyuan. Ini katakan. Menghilangkan kekhusyuan. Bayangkan mereka para ulama menjelaskan tentang bagaimana cara kiat-kiat untuk itu khusyuk di dalam sholat. Ini katakan. Nah, itu yang dikatakan oleh ulama. Walaupun dalam mazhab Syafi'i khusyuk merupakan rukun. Yang pertama yang akan kita bahas dalam arkanus salat adalah niat. Ini katakan. Ada 17. Yang pertama adalah niat. Niat ini ulama mengatakan ada niat secara bahasa, ada niat secara hukum syariat. Ketika ibadah yang membutuhkan niat, yang dimasukkan adalah niat secara syariat. Niat secara syariat ini kata ulama adalah syai' muqtarinun fi'lihi. Niat sesuatu yang harus dibarengi dengan perbuatan. Ini katakan. Niat di dalam salat itu di dalam hati, melafadzkannya hukumnya sunnah tapi tidak dianggap. Contoh, salat zuhur atau salat asar. Yang dilafadzkan salat zuhur. Kita nak salat asar. Yang dilafadzkan salat zuhur, tapi yang dihadirkan di dalam hati adalah salat asar. Maka kata ulama yang dianggap adalah di dalam hati, yang dilafadzkan tidak dianggap. Misal nak salat asar niatnya usolli fardhu dhuhri, pas takbir Allah, yang dihadirkan salat asar. Allahu akbar. Sah kata ulama. Yang dianggap dalam hati adalah salat asar. Itu yang dikatakan ulama. Niat di dalam hati. Dan diwajibkan dibarengkan niat bi takbiratul tahrim dengan takbiratul ihram, harus berbarengan. Jadi ketika kita niat usolli fardhu maghribi, usolli fardhu asri, disitulah tempat niat dari hamzah Allah sampai roh akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Disinilah tempat niat. Mulut kita melafadzkan Allahu akbar, hati kita menghadirkan niat, dan hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Tidak niat tidak sah solatnya. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i seperti Hanafi mengatakan niat itu hukumnya tidak wajib. Jadi kalau nak solat hampir Allahu akbar, tidak butuh lagi niat menurut pendapat Hanafi. Tapi Syafi'i tidak niat tidak sah solatnya. Tidak niat tidak sah solatnya. Ini katakan ulama. Makanya diwajibkan untuk niat dikatakan ulama. Yang penting berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, niat di dalam solat itu dibagi menjadi 3 derajat. Niat di dalam solat itu dibagi menjadi 3 derajat. Niat yang diwajibkan yang harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Niat yang diwajibkan yang harus dibarengkan dengan takbiratul ihram itu ada 3 derajat. Yang pertama, di dalam solat wajib. Ini katakan ulama. Di dalam solat wajib, niat yang diwajibkan cuma hanya 3. Ini katakan. In kana salatu fardhan wajib ghusl fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Yang diwajibkan ghusl fi'li, niat untuk melakukan solat dengan kalimat apa? Usolli, niatku solat, sahjuku solat. Lalu yang kedua ta'yin, tentukan nama solatnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu yang ketiga fardiyah, sebutkan kefarduannya. Usolli dhuhra fardhan, usolli asra fardhan, usolli maghriba fardhan, usolli isya'a fardhan, usolli subha fardhan. Atau kita balikkan kalimatnya, usolli fardha dhuhri, usolli fardha asri, usolli fardha maghribi, usolli fardha isya'i, usolli fardha subhi. 3 kok yang diwajibkan. Selain itu, menyebutkan yang lain hukumnya adalah sunnah. Menyebutkan arba'a rakaatin, adaan, qadaan, mustaqbil qiblah, makmuman, imaman lillahi ta'ala. Apa hukumnya? Semuanya adalah hukumnya sunnah. Yang wajib cuma 3 kok. Yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Tapi jika kita nak jadi makmum, maka harus niat makmuman tambahkan. Jika tidak tambahkan niat makmuman, kita melok imam, melok wong lain tanpa niat makmuman, batal hukum salat kita. Makanya pada saat itu tambahkan usolli fardhu asri makmuman. Allahu akbar. Cukup kata ulama. 3 derajat di dalam niat yang diwajibkan. Yang bagusnya lagi hadir ke galau usolli fardhu asri arba'a rakaatin, adaan mustaqbil qiblah, ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Hadirkan galau dalam niat tersebut. Tapi yang diwajibkan cuma 3 kok.
Usalli fardhu, sebutkan nama salatnya. Itu yang gampang. Salat asar, usalli fardhu asri ma'muman. Allahu akbar. Pas Allahu akbar, mulut kita mengucapkan lafaz Allahu akbar, hati kita menghadirkan niat, mengingat usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya, usalli fardhu subhi, kita lintaskan Allahu akbar. Maka juga sunnah sebelum solat lafazkan dulu. Tujuannya itu apa? Untuk membantu hati menghadirkan niat. Ini yang pertama, derajat yang pertama. Solat apapun yang sifatnya wajib 3. Seperti jenazah, niat salat al-jenazah. Usalli fardhu hadal mayyit, hadhil mayyitah. Lanang hadal mayyit, ini mayyit. Kalau betina hadhil mayyitah, ini betina. Atau usalli fardhu jenazah, atau usalli fardhu ala man shalah al imam. Salat fardu atas yang disolati oleh imam, makmum lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tak tahu lanang betinanya misalnya kita, cukup. Duha, kalau kita nadarkan, salat duha, kalau kita nadarkan, maka hukumnya wajib. Niatnya usalli sunatan duha atau fardu duha? Fardu duha. Usalli fardu duha. Allahu akbar. Karena itu di dalam salat wajib cuma 3 kok. Lalu yang kedua, salat sunnah. Salat sunnah ini dibagi salat sunnah yang punya waktu atau punya sebab. Salat itu ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Sebab itu dibagi 3. Ada sebabnya duluan, mutaqaddim, ada garin, berbarengan, ada mutaakhir. Ini sebab galau kata ulama. Salat yang mempunyai waktu contohnya adalah contohnya duha, witir, tahajud, qabliyah zuhur, salatul Id, ini katakan. Punya waktu galau ini katakan. Ada yang punya sebab, tahiyatul masjid, sunatul wudu, istikharah, kemudian gerhana, ini katakan. Punya sebab galau dikatakan. Yang diwajibkan cuma 2 kok. Yang diwajibkan niat di dalam salat sunnah yang punya waktu dan punya sebab cuma 2 kok. Qasd fi'li ta'yin. Ucapkan usolli, niatku salat untuk melakukan salat tersebut dengan ucapan usolli, niatku salat. Lalu yang kedua apa? Ta'yin, tentukan nama salatnya. Yang pertama, duha misalnya, usolli duha, usolli ba'diyatul dhahri, usolli qabliyatul dhahr, usolli qabliyatul asr, usolli idul adha, usolli idul fitri, usolli tarawih, usolli tahajud, usalli tahiyatul masjid, usalli istisqa, usalli khusyuf, usalli khusyuf. 2 kok yang diwajib. Yang menyebutkan yang lain, usalli sunatan duha rakaataini, mustaqbil qiblah, adaan, qadaan lillahi taala. Apa hukumnya semuanya? Sunnah. Yang wajib cuman 2 kok. Nak salat duha, usalli duha Allahu akbar. Kemudian usalli ba'diyat qabliyah asr, usalli qabliyat asr, Allahu akbar. Cukup. Atau bahasa Indonesia, niatku salat duha, niatku salat duha, Allahu akbar. Cukup. Di dalam salat derajat kedua, salat sunnah yang punya waktu atau yang punya sebab. Lalu yang ketiga, derajat niat di dalam salat. Derajat niat di dalam salat yang ketiga adalah salat sunnah yang dak kati waktu, dak kati sebab. Kati waktu dan dak kati sebab, yang kita kenal dengan salat sunnah mutlak. Dalam salat sunnah mutlak yang diwajibkan niat cuma cikok, qasd fi'li, niat untuk melakukan salat. Contoh salat sunnah mutlak 1 rakaat atau 2 rakaat bebas, nak 2, nak 4, 100 rakaat bebas, 1000 rakaat bebas. Kati ikatan waktu dan kati ikatan sebab. Cuman dilarang di dalam waktu-waktu yang ditentukan dalam agama. Seperti habis asar tak boleh melakukan salat sunnah mutlak, habis salat subuh tak boleh melakukan salat sunnah mutlak. Ini katakan, tidak boleh kata ulama. Niatnya apa cukup? Usalli, misalnya ba'dal maghrib nak salat atau malam, salat malam tahajud nak 100 rakaat. Banyak mereka orang-orang salihin. Sayyidina Ali Zainal Abidin digelar dengan As-Sajjad. Setiap rakaat 1000 rakaat setiap malamnya. Makanya digelar dengan As-Sajjad. Wong yang ahli sujud 1000 rakaat. Bayangkan. Wong yang senantiasa memperbanyak amal ibadah dengan salat. Ini katakan
Makanya kita amal yang ibadah, amaliyah, badaniyah, amal yang badan, yang sifatnya badan, yang paling bagus itu adalah sholat. Yang paling afdal itu sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Wajib hukumnya wajib, sunnah hukumnya sunnah. Jadi kalau nak pikir-pikir mana yang paling afdal, ya sholat. Ustaz, amalan apa Habib? Amalan yang bagus untuk anak ni? Sholat. Amalan badaniyah. Kalau ente sanggup sholat, dah acak anak ni, sungkan namanya. Zikir weh, zikir weh, zikir yang paling afdal apa? Afdalu zikri, la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Ani katakan 70.000 kali. Dalam riwayat, wong yang baca 70.000 kali bebas daripada api neraka. Tiket untuk pembebasan dari api neraka. Lalu kalau dia baca lagi 70.000 lagi untuk dihadiahkan bapaknya bebas api neraka. 70.000 lagi dia baca untuk dihadiahkan kepada ibunya bebas dari api neraka. Baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak 70.000 kali. Masya Allah. Walaupun dia angsur, tak sanggup sudah doa. Tak apa. Setiap hari angsur, cak 1.000 atau 10.000. Kalau 10.000 sehari, berarti berapa hari? Seminggu. Selesai, bebas api neraka abah kita. Pertama untuk kita dulu. Habisnya untuk bapak kita, untuk ibu kita, untuk dulu-dulu kita yang meninggal, untuk bini kita, untuk anak kita yang sudah wafat. Bacakan. Nyatakan 70.000 kali. Untuk guru-guru kita, bukan main. Wong tua kita itu. Guru-guru kita. Guru-guru kita. Itu wong tua kita itu. Nyatakan. Guru itu adalah wong tua kita. Pengganti dari wong tua kita. Doakan juga mereka orang. Dikatakan oleh Allah. Salat sunnah mutlak ini. Sikot. Niatnya apa? Kau sudah fi'li. Usalli beh. Usalli. Allahu Akbar. Niatku salat. Allahu Akbar. Cukup. Dan sama derajat yang sama juga adalah kata ulama tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu salat laisa lahal maksud. Tidak ada maksudnya. Tidak ada tujuannya. Karena apa? Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Jika kau masuk masjid, maka kau dianjurkan untuk solat. Jika masuk masjid langsung solat asar, maka kau dinamakan itu solat asar itu tahiyatul masjid juga. Solat masuk masjid langsung solat qabliyah asar, itu namanya tahiyatul masjid juga. Masuk masjid langsung apa? Langsung kita melakukan solat wajib, itu tahiyatul masjid. Makanya tahiyatul masjid itu apa artinya? Menghormati masjid dengan cara solat. Tahiyatul muslimin, menghormati muslimin dengan apa? Salam, Assalamualaikum. Tahiyatul Masjidil Haram Mekah dengan apa? Tawaf. Kalau galak tawaf, kalau sungkan salat. Kalau tidak salat dengan apa? Dengan baca bagiatus shalihat. Beb ana masuk masjid nak salat, nak duduk majlis, nak dengar Habib ceramah. Masuk masjid nak langsung duduk dengarkan ceramah. Mana? Duduk. Tapi tak dapat pahala. Baca apa? Bagiatus shalihat. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Dia katakan. Ada yang katakan nambahkan wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Baca 4 kali. Itu juga tahiyatul masjid namanya. Pengganti dari salat. Dia katakan. Begitu juga sunnatul wudu. Dak kata maksudnya salat sunnah wudu. Dia katakan. Habis wudu sunnah salat. Habis wudu langsung salat qabliyah. Itu namanya salat sunnatul wudu. Habis wudu langsung salat asar. Itu namanya salat sunnatul wudu. Kalau nak salat sunnah beh, masuk masjid nak salat sunnah beh, nak salat tahiyatul masjid. Niatnya yang paling apa? Derajat yang ketiga, usalli beh, usalli Allahu Akbar 2 rakaat. Itu adalah tahiyatul masjid. Habis wudu langsung salat beh, usalli Allahu Akbar. Itu salat sunnatul wudu. Tapi anak niat usalli sunnatan tahiyatul masjid. Cak mana? Tak apa-apa, sunnah. Bukan wajib, sunnah. Usolli beh sudah cukup dikatakan tahiyatul masjid. Usolli beh sudah cukup dikatakan itu sunnatul wudu. Usolli beh sudah cukup dikatakan salatul taubat. Usolli beh sudah cukup dikatakan salat istikharah. Usolli beh sudah cukup dikatakan salatul hajat. Karena salat-salat ini dikenal salat dari salah maksud. Tidak ada tujuan salat tersebut. Kalau kita punya hajat, salat. Kalau kita bermaksiat, salat taubat dengan cara salat. Kalau kita nak minta pilihan istikharah dengan salat. Salat apa? Salat apapun. Baik itu salat asar, salat zuhur, salat maghrib, salat qabliyah, ba'diyah, itu dikatakan salat yang kita pengenkan. Punya hajat, salat.
Nah niatnya usolli be, Allahu Akbar cukup. Bagaimana nak nama usolli sunatan hajat, Allah rakaatin lillahi ta'ala. Boleh? Boleh, afdal, bagus itu. Tapi itu semuanya sunnah. Cukup usolli be sudah cukup, itu dikatakan hajat. Itu yang dikatakan. Makanya hajat, taubat, istikharah, tahiyatul masjid, sunnatul wudu bisa kita gabungkan di dalam solat-solat yang lain. Misal solat duha di masjid, solat duha di masjid, gitu masjid. Salat niat yang salat duha gimana? Usolli sunatan duha, wa hajah, wa taubah, wa istikharah, wa tahiyatul masjid, wa sunnatul wudu, rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hadirkan kalau niatnya tersebut. Allahu Akbar. Duha dapat, hajat dapat, taubat dapat, istikharah dapat, tahiyatul masjid dapat, sunnatul wudu dapat. Salat lagi, dua lagi. Berarti tahiyatul masjid dah baca lagi kita bawa. Salatul sunnatul wudu dah baca lagi kita bawa. Niatkan lagi. Usolli sunatan duha, wa hajat, wa taubah, wal istikharah, rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bagi kita duha dapat, hajat dapat, taubah dapat, istikharah dapat. Begitu juga isyraq misalnya. Sini kan kalau salat isyraq. Isyraq itu ingat-ingat ya. Perhatikan, isyraq itu salat yang punya waktu. Kapan masuk waktunya? Masuk waktu isyraq adalah setelah terbit matahari dengan ukuran tombak. Bukan di waktu syuruk, bukan di waktu tulu, bukan di waktu terbitnya matahari, bukan. Nyatakan, bukan. Tapi ketika terbit matahari ditambah ukuran tombak. Ukuran tombak itu berapa? 4 derajat kata ulama. Setiap 1 derajat itu 4 menit. Berarti 4 kali 4 16 menit. 16 menit setelah terbit matahari baru masuk waktu isyraq. Ingatkan itu. Jadi kalau seandainya masuk waktu isyraq, di dalam sholat, jangan langsung sholat. Oh isyraq itu sudah. Isyraq yang di dalam waktu sholat di dalam masjid-masjid itu, ada waktu isyraq itu bukan waktu sholat isyraq itu. Itu waktu habisnya sholat subuh, terbitnya matahari. Bukan waktu masuk sholat isyraq. Jangan salah. Kalau kita lakukan di waktu tersebut, hukumnya haram sholat kita. Berdosa sholat kita. Kenapa? Karena haram melakukan sholat sebelum masuk waktu sholat. Tidak boleh kita lakukan sholat sebelum masuk waktu sholat. Nah, ini kan kadang sering kita kan majlis minggu ahad pagi itu kan. Isyraq selesai. Setelah selesai majlis langsung sholat galau. Masalah waktunya? Belum. 16 menit setelah terbit matahari baru masuk waktu isyraq. Sama seperti masuk waktu duha. Waktu isyraq dan waktu duha itu masuknya bareng. Ulama berbeda pendapat. Isyraq itu duha atau bukan? Ada yang mengatakan isyraq itu duha. Ada lagi yang mengatakan isyraq itu bukan duha. Tapi dua-dua pendapat ini mengatakan isyraq itu bisa kita gabungkan dengan sholat duha. Jadi niatnya usolli sunatan duha wal isyraq, rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Duha dapat, isyraq dapat. Mengatakan. Tambahkan lagi usolli sunatan duha, isyraq, wa hajat, wa taubah, wa istikharah, rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Duha dapat, isyraq dapat, hajat dapat, taubat dapat, istikharah dapat. Tapi isyraq cuma 2 rakaat. Setelahnya tak baca lagi kita pakai. Mengatakan. Kalau duha sampai kapan waktunya? Sampai terbit matahari, sampai zuhur nantinya. Itu yang harus kita pahami. Karena berapa banyak seperti kemarin dia berpikir bahwasanya isyraq yang di jam-jam itu adalah salat isyraq. Enggak. Itu adalah habisnya waktu subuh. Waktu isyraq sekarang ini jam berapa? Bang. Isyraq sekarang ini jam 5.47. Jam 5.47. Jam 5.47 habis waktu isyraq. Situ ada, nanti situ. Jam 5.47. Situ. Jam betul. Isyraq itu. Jam 5.47. Itu. Jam kecil ini. Jam 5.47 habis waktu subuh. Bukan masuk waktu salat isyraq. Ingatkan. Bukan masuk salat isyraq. Ingatkan. Masuk isyraq itu ditambah 16 menit setelah habisnya waktu isyraq. 16 menit baru masuk waktu salat isyraq. Jika kita lakukan sebelum itu, maka hukum haram salatnya. Kenapa haram? Karena kita salat sebelum masuk waktu salat. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya di dalam salat itu niat itu dibagi menjadi 3. Derajat yang pertama jika itu salat wajib,
niatnya usalli fardhu sebutkan nama salatnya. Usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya. Jika kita makmum tambah ke niatkan makmuman. Nah, itu yang dikatakan. Yang kedua, jika salat sunnah yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab, maka yang diwajibkan dua. Usalli sebutkan nama salatnya. Usalli duha, usalli qabliyatul dhuhr, usalli idul adha, usalli idul fitri, usalli tarawih, usalli tahajud. Dikatakan. Usalli khusyuf, usalli khusyuf, usalli istisqa. Menyebutkan bilangan rakaat dan segala macam hukum sunnah. Lalu yang ketiga, jika salat sunnah mutlak, maka yang diwajibkan cukup usalli, niatku salat. Ini derajat di dalam niat di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di dalam masalah takbiratul ihram, rukun-rukun salat yang lainnya panjang. Cuman njuk tawana ingatkan anak batasan soal ini, batasan pelajaran ini. Kano anak ini tidak tahu pelajaran ini batasannya kemana, tidak tahu anak. Lupa kalau 2 minggu lagi tuh lupa batasnya. Ingatkan. Sebelum kita tutup, ada yang tanya kan? Silakan. Ada yang tanya? Fadhal. Kalau ada kaki, hah? Ya, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 70.000 kali. Jika kita baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, itu adalah tiket pembebasan dari api nerakanya. Pembebasan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita baca untuk diri kita, habisnya baca lagi 70.000 kali untuk orang tua kita, bapak kita, ibu kita, semuanya dibebaskan api nerakanya Allah. Biidznillah. Dalam riwayat seperti itu. Amalkan. Ada 10.000 megang kan harus 10.000. Sekarang kan alhamdulillah ada tasbih yang pijit-pijit itu tak? Pijit-pijit itu lebih itu memudahkan kita untuk kita mengamalkan amalan itu. Bebas. Tidak sanggup seharian sudah doa, semampunya. Sambil begawi, sambil masak 70.000. Sehari targetkan 10.000 sehari target 10.000, bagi 7 hari. Tidak sanggup 10.000. 1.000. Kalau 1.000 berapa lagi? Hitunglah dewe. 70.000. Itu ada yang tanya? Ada yang tanya? Ya tadi. Jadi kalau seandainya subuh kita nak qadha, niatnya yang pertama sama niatnya usolli fardhu subhi. Jadi otomatis kalau 2 kali kita salat subuhnya 2 kali, usolli fardhu subhi yang pertama, yang kedua usolli fardhu subhi. Tidak menyebutkan adaan atau qadhaan, maka yang pertama otomatis adaan, yang kedua otomatis jatuhnya qadhaan, otomatis. Tidak perlu kita menyebutkan qadhaan. Kemudian sunnah tidak baca kunut, sunnah. Tetap kunut itu sunnah walaupun kita qadhaan. Ustaz, kalau anak tidak sanggup Ustaz, banyak yang qadhaan misalnya. Jadi anak yang wajib solat ni boleh tak? Boleh misalnya yang wajibnya solat 4 rakaat isya misalnya. 4 rakaat gitu. Isya banyak misalnya qadha. Ratusan ini bukan sikot weko. Ratusan ini baru nak taubat misalnya. Cak mana? Yang wajibnya Fatihah, surat tinggalkan, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak lagi, Fatihah lagi. Ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak lagi. Tasyahudul awal apa hukumnya? Tahiyat awal apa hukumnya? Sunnah. Tegak lagi, Fatihah lagi, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahudul akhir, salam. Begitu juga subuh kunutnya Ustaz. Nak baca kunut jatri sunnah atau kunut pendek kunut itu kan doa dan pujian. Allahumma ighfirli ya ghafur. Ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Itu juga kunut. Sudah cukup itu. Dikatakan Allahumma ighfirli doa ya ghafur, pujian kepada Allah, lalu ditutup dengan salawat. Itu juga kunut sudah. Dikatakan yang wajibnya. Ya. Ada yang tanya? Jatri. Ya. Salat sunnatul fajar. Salat sunnatul fajar adalah salat sunnah yang punya waktu. Masuknya waktu seperti sama. Salat sunnah fajar itu masuknya itu sama seperti salat subuh, habisnya juga sama seperti salat subuh.
Jadi salat subuh itu, di waktu subuh itu ada dua salat. Salat sunnah fajar dan salat subuh. Masuk waktunya sama, habis waktunya sama. Nah, sunnahnya dilakukan sebelum subuh. Nah, jika kita lakukan setelah subuh, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kenapa? Karena masih di waktunya. Masih di waktunya. Tapi sunnahnya, afdalnya tidak dilakukan setelah sholat subuh, tapi dilakukannya setelah duha, di waktu duha baru kita lakukan. Kenapa? Kenapa? Karena ada ulama khilafiyahnya. Ada yang mengatakan habis sholat subuh tidak boleh kita melakukan segala suatu sholat apapun. Ada pendapat seperti itu. Walaupun mayoritas dalam mazhab Syafi'i boleh kita lakukan setelah sholat subuh untuk kita lakukan sholat sunnah fajar. Itu saja mengatakan. Boleh. Tapi salaf kita, ulama kita tidak melakukannya setelah subuh. Tapi lakukan kapan? Kaget di waktu duha. Pasti waktu duha dia usolli sunnatul fajar. Allahu Akbar. Mengatakan. Kalau di waktu duha jatuhnya qadaan. Kalau habis subuh jatuhnya adaan apa qadaan? Adaan. Kenapa? Karena masih di waktunya. Contoh lagi zuhur, qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur itu masuk waktunya sama seperti zuhur, habisnya sama seperti zuhur. Lakukannya kapan? Sebelum zuhur. Mengatakan, Ustaz, anak sholat zuhur dulu, habisnya baru qabliyah zuhur, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Mengatakan. Nah, kalau itu boleh tak? Boleh. Kenapa? Tidak ada khilafiyahnya. Ulama memperbolehkan lakukan setelah zuhur. Beda kalau sholat sunnatul fajar. Karena ada pendapat mengatakan tidak boleh melakukan sholat apapun setelah sholat subuh. Itu pendapat. Tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i boleh untuk melakukan sholat sunnah fajar. Mengatakan yang tidak boleh itu dalam mazhab Syafi'i ada sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah sebab mutaakhir, sebabnya akhiran. Mengatakan sholat sunnah sebab itu ada tiga, ada duluan, ada barengan, ada akhiran. Kalau duluan seperti tahiyatul masjid, tahiyatul masjid itu masuk masjid dulu baru sholat, sebabnya duluan. Wudu dulu baru sholat, sebabnya duluan. Sebab mutaakhir itu contohnya apa? Sholat sunnah safar. Kalau kita nak berangkat sudah sholat kan? Sholat dulu apa berangkat dulu? Sholat dulu baru berangkat, sebabnya akhiran. Makanya tidak boleh habis subuh, tidak boleh habis asar. Itu yang tidak boleh. Ada lagi yang tanya? Ya. Rukun ucapan wajib diucapkan. Rukun ucapan takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat dalam tahiyat akhir. Salam 5 ini rukun ucapan. 5 ini rukun ucapan. Semua syaratnya kan kayak kita bahas. Syarat takbiratul ihram ada syaratnya. Dalam kitab Safinah, Fatihah ada syaratnya, tahiyat akhir ada syaratnya, salawat ada syaratnya, salam assalamualaikum ada syarat sahnya. Di antara syarat sahnya seluruh rukun ini harus kedengaran dewe. Nak imam, nak makmum, nak dewean, nak berjamaah, nak solatnya malam, nak solatnya siang, nak solat wajib, nak solat sunnah, semuanya itu harus kedengaran dewe. Artinya baca bismillah itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kedengaran dewe. Jadi kalau maconya dalam hati, Fatihahnya, tasyahudnya maco dalam hati, tahiyatnya maco dalam hati, salawatnya maco dalam hati, maka hukum salatnya tidak sah. Jadi harus kedengaran dewe. Ustaz, anak ini sakit, budek. Cak mana Ustaz? Angkat suaranya, sekira-kiranya penyakit ini hilang, kita bakal kedengeran. Ustaz, anak ini sholat samping genset. Cak mana? Basicnya, sholat angkat suaranya, sekira-kiranya genset ini mati, itu bakal kedengeran. Cukup angkat be. Sekira-kiranya genset ini mati, kita bakal kedengeran. Itu kata ulama. Ada lagi tanya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum musliman, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha,
يا الله بحسن الخاتمة في خير والعافية. اللهم ارزقنا فحم نبينا حفظ المرسلين شرط رحمة لك المقربين. اللهم أغننا بعلم زينا بحلم أكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن شر في الرضاك ولا تولنا ولا انشواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما أقول لكم ولو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.